Teman-teman pernah dengar gak sih ungkapan Irashaimase? Kurang lebih itu ya teman-teman yang biasa kalian dengar kalau kalian melewat restoran Jepang yang ada di Indonesia, ataupun kalau kalian masuk ke restoran Jepang yang ada di Indonesia. Tapi gimana sih caranya memesan dengan bahasa Jepang? Loh, untuk apa? Untuk apa sih pesan pakai bahasa Jepang? Ya, misalkan kita berada di Jepang, kita kan nggak mungkin pakai bahasa Inggris karena orang Jepang sendiri itu tidak banyak yang mempelajari bahasa Inggris dan mereka cenderung lebih menggunakan bahasa negaranya sendiri. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan ungkapan maupun ucapan apa aja sih yang kita ucapkan jika berada di restoran yang ada di Jepang. Berikut adalah daftar-daftar yang apa saja yang akan kita pelajari. Nah teman-teman, sekarang kita berlanjut ke hyogeng apa aja nih yang ada di restoran kalau kita ke restoran yang ada di Jepang gitu. Ini ada cara memesan pada saat pembayaran, terus kayak menanyakan menu yang tidak ada di menanyakan pesanan yang tidak ada di menu, dan situasi kalau kita ini misalkan ingin merokok atau sebagainya gitu ya. Baik, apa ya kira-kira kita mulai dari cara memesan dulu. Nah, di sini yang pertama itu ada kohi kudasai atau kohi onegai shimasu. Kohi ini di sini kopi ya teman-teman. Nah, kudasai dan onegai shimasu itu kayak tolong kopinya, tolong mohon kopinya ya. Jadi kayak mesennya itu dengan cara halus ya teman-teman. Terus kohi ni shimasu. Kohi ni shimasu itu kayak saya ingin kopi. Nah, seperti itu. Ada banyak ya caranya teman-teman, kayak dengan bahasa yang halus maupun bahasa yang biasa aja gitu. Watashi wa kohi. Nah, saya kopi itu. Hotto de. Hotto itu dari kata hot ya, dari kata panas. Kohi futatsu to tamago sando hitotsu. Biasanya pakai kudasai ini yang di dalam kurung ini kudasai, kayak tolong gitu. Nah, ini masuknya ke hitungan porsi atau satuan ya teman-teman. Nih, kohi futatsu to tamago sando hitotsu. Futatsu itu hitungannya hitungannya 2, sedangkan tamago sando hitotsu itu 1. Jadi kayak saya pesan kopi 2 ya, tamago sandonya 1. Seperti itu teman-teman. Berikut adalah cara untuk membayar, kayak misalkan kalian mau pakai kartu kredit atau minta ini apa namanya, stroke kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nih, yang pertama adalah okanjo onegai shimasu. Okanjo onegai shimasu. Biasanya itu minta tagihannya. Tolong minta tagihannya ya. Bisakah saya meminta tagihannya gitu. Terus ada ini nih, biasanya kan kita kayak kalau makan bareng teman-teman gitu ya, betsu ni onegai shimasu. Itu kalau kita ini apa,
bayarnya dipisah-pisah. Tolong ya ini misalkan saya belinya ini gitu, dipisah-pisah. Kan biasanya ada tuh ya di kasir dipisah-pisah. Kalau isyo nih onegaishimasu, disatuin aja gitu. Korede onegaishimasu. Korede itu biasanya kita kalau bayarnya secara tunai ya teman-teman, itu korede onegaishimasu. Kalau pakai kartu debit atau kartu kredit itu biasanya kado de onegaishimasu gitu. Nah, untuk pertanyaan kayak bisa nggak ya di sini pakai kartu kredit atau kartu debit, nah itu bisanya di kado de mo ii desu ka, bisa nggak ya? Nah, mo ii desu ka, bolehkah gitu, bisakah? Kalau yang lainnya ada kayak ini, kado sukaimasu ka? Nah itu juga bisa nggak ya? Tuh ada cara lainnya kayak mo ii desu ka, itu sama kayak sukaimasu ka. Nah, terkadang juga kita ada ini ya, ada apa? Dapat diskon, dapat kupon nih. Ini contohnya kayak waribikeng sukaimasu ka atau kupon sukaimasu ka. Waribikeng itu kayak iya kupon diskon gitu ya. Kalau kupon itu ya kupon yang biasa dipakai. Biasanya kan nggak semua tempat bisa menggunakan kupon atau nggak semua cabang bisa menggunakan waribikeng. Ini juga sama kayak yang pertama itu ya, kayak resito itadakimasu ka atau onegaishitai desu ga. Nah itu kayak minta resito itu ya tadi resep gitu ya, apa struk. Atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah ryoshusho. Ya, ryoshusho sama kayak tadi ya. Ryoshusho itadakimasu ka atau onegaishitai desu ga gitu ya. Itu untuk minta resep atau pembayaran. Nah, kalau gimana sih Kak kalau misalkan di tempatnya nggak ada menu, yang kita pesen itu nggak ada di menu, tapi mungkinkah mereka menyediakan gitu ya makanannya? Nih, ini caranya ada dua gitu ya. Misalkan tadi cara mesen kopi, koi kudasai, koi onegaishimasu. Itu cara pesan kalau kita tahu bahwa mereka menyediakan kopi. Tapi kalau mereka kita nggak tahu ini yang kita mau itu dia punya nggak. Nah ini caranya kayak cappuccino arimasu ka. Nah itu arimasu ka itu menanyakan keberadaan gitu. Ada cappuccino, punya cappuccino gitu. Terus kayak hot milku dekimasu ka, kayak yang tadi gitu ya, sama mempertanyakan apakah bisa gitu ya. Iya kebisaan gitu. Apakah bisa memesan susu panas gitu ya. Nah, buat teman-teman yang merokok itu kita kan nggak tahu ya situasi restoran itu seperti apa. Apakah boleh merokok atau tidak merokok? Apakah ada tempat bebas asap rokok atau tempat yang merokok? Ini salah satu ungkapan untuk menanyakan ya, untuk menanyakan apakah ada asbak dan sebagainya gitu ya. Yang pertama itu ada King Eng Seki de onegaishimasu. King Eng Seki biasanya itu kawasan yang bebas asap rokok. Sedangkan yang Kitsuen Seki de onegaishimasu itu biasanya
tempat yang menyediakan atau memperbolehkan gitu ya smoking area. Tabako yang kedua, tabako sutemo ii desu ka? Tabako sute itu artinya merokok ya, menghisap rokok gitu. Ii desu ka kayak sebelumnya gitu ya. Yang tadi kadomo ii desu ka? Boleh nggak gitu ya. Kayak boleh tabako sutemo daijoubu desu ka? Tidak apa-apa saya merokok gitu. Yang berikutnya kalau kalian mau minta asbak gitu ya. Haizara wa arimasu ka? Menanyakan keberadaan gitu. Kayak yang tadi sebelumnya kayak cappuccino arimasu ka? Ini haizara wa arimasu ka? Apakah di sini ada asbak gitu. Begitu adalah ungkapan-ungkapan yang dipelajari jika kita berada di restoran di Jepang gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung, kita lanjut ke contoh percakapannya. Nah teman-teman, ini contoh percakapannya. Yang pertama itu teng-ing. Teng-ing itu pelayan ya. Gochumon wa kayak mau pesan apa? Itu bisa gochumon wa. Kemudian ada dari Kawamura. Kawamura bilang, Suzuki-san wa nani ni suru? Itu kayak nani ni suru? Mau pesan apa? Nah, kemudian Suzuki menjawab kayak watashi wa ice coffee de. Kayak saya ice kopi. Terus Kawamura menjawab, ja boku wa kora de kori nuki ni shite kureru. Jadi kori nuki ni shite kureru nih. Ini tambahan lagi ya buat percakapan. Jadi kayak kori itu es, nuki ni shite kureru. Jadi kayak tanpa es gitu ya, jangan dimasukkan, jangan pakai es. Terus teng-ingnya menjawab, ice coffee to kora kori nuki desu ne, kashiko komarimashita. Jadi pelayan ini mengulang apa aja pesanannya. Terus datang lagi si pelayan bilang, omatase shimashita, maaf menunggu lama gitu ya. Kawamura bilang, kan Kawamura tadi pesennya nggak pakai es, ternyata datangnya pakai es gitu ya. Kawamuranya bilang, kori haiteru yo. Ini kok ada esnya, kok dimasukkan es gitu ya. Boku kori wa hairenai de te itan dakedo. Dia memperjelas ya, itan itu biasanya memperjelas. Kan saya sudah bilang tadi tidak menggunakan es, tidak perlu dimasukkan es. Terus pelayannya bilang, sumimasen. Saya minta maaf, kan maaf sekali gitu ya. Sumimasen itu kayak permohonan maaf yang sangat maaf gitu. Sugitori kayak rimas, saya akan ganti minumannya ya tuh. Terus Kawamura bilang, onegai, ya tolong gitu, tolong diganti. Kemudian Suzuki ini agak aneh, loh kok kenapa sih Kawamura kok nggak pakai es gitu ya. Kawamura-san doshite kore wa damen nan desu ka? Damen nan desu ka itu kayak
memperjelas, meminta penjelasan gitu ya, gitu ya, meminta penjelasan. Terus Kawamuranya ngejelasin lagi nih, hora koriwa hei teruto dondon usukunan chaudaro arega iyanan dayo. Nah, itu kayak dia ngejelasin tuh, lihat kalau ininya dimasukin nanti rasanya lama-lama akan makin hilang. Contohnya misalkan kita beli jus ya, kebanyakan es, nah nanti esnya lama-lama meleleh kan ya, itu ngebuat rasa jusnya lama-lama lebih tawar, lebih ke air gitu ya rasanya, kata Kawamura seperti itu. Terus Suzuki bilang, oh gitu ya, sonan desu ka gitu. Oh gitu ya. Datanglah pelayannya dengan sumimasen, omata semesta, mohon maaf menunggu lama gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham cara memesan dengan bahasa Jepang? Nanti teman-teman terapkan ya jika teman-teman ke Jepang ataupun lagi ada di Jepang untuk memesan makanan yang ada di restoran. Semudah itu kan pesan makanan yang ada di restoran di Jepang. Jadi jangan takut lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, boleh banget kok belajar nerapin kayak gimana dengan bahasa Jepang itu sendiri. Mungkin bisa nih ke restoran Jepang dengan memesan pakai bahasa Jepang gitu ya, untuk ngerjain pelayannya mungkin kalau kalian orangnya iseng. Ya, sekian pembelajaran di video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton, jangan lupa di like, terus komen juga segimana gampangnya kalian ngomong atau pesan pakai bahasa Jepang di restoran Jepang. Sekian video kali ini, arigatou gozaimasu.